pasti mati. Biarlah aku jalan saja. Tapi aku harus bertanggung jawab. Jangan-jangan hantu. Ayo jalan ke mobilmu. Aku antar kau ke rumah sakit. Tidak. Lantas kemana? Pokoknya jalan. Ayo. Ayo. Ke rumah sakit ya? Tidak. Habis kemana? Pokoknya jalan. Ke Bandung. Hah? Ayo jalan. Jangan bikin aku marah. Ayo. Ayo. Cepat. Aku tidak bisa mengantarmu ke Bandung. Ambil saja mobil ini. Kalau begitu bawa aku ke rumahmu. Hah? Ke rumahku? Kenapa ke rumahku? Itu bukan urusanmu. Tapi... Ingat, kau telah mencelakakan aku. Ayo. Ini rumahmu. Iya. Ayo masuk. Cepat. Ambilkan aku minum. Tunggu. Mana kamarmu? Di sini. Siapa di dalam? Tidak ada, cuma aku. Yang lain? Di kamar atas. Bagus. Bawa aku ke dalam. Jangan. Ayo, jangan membantah. Ayo. Cepat. Terima kasih. Jangan salah sangka aku tidak berniat jahat. Maaf atas perlakuanku tadi. Aku panggilkan dokter. Jangan. Kau memerlukannya. Aku cuma pusing. Tunggu. Ambilkan saja aku obat pengenal rasa sakit. Berbanding obat luka. Ayo. Cepat. Ayo. Kau jangan coba-coba meracuni aku. Mau lagi? Sudah. Aku mau muntah lagi. Ya Tuhan. Sampai separah ini ke aku mencelakakannya. Aduh, jangan sampai dia mati. Aku tidak akan mengganggumu. Asal kau jangan macam-macam. Jangan coba-coba lapor polisi. Iya, ya. Terima kasih Tuhan. Tapi bagaimana dengan gunjingan tetangga?
polisi. Tunggu. Tidak ada siapa-siapa, cuma aku. Kau tidak apa-apa. Pusing. Pelan-pelan. Pusing sekali. Jangan pakai bantal. Lebih enak. Ya. Tolong perban lukaku. Ya. Angga, Ya, Bu. siapa lagi di kamarmu ini? Oh, teman. 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 Jangan pandangi aku seperti itu, Bu. Aku tidak suka. Baik, orang macam apa dia? Hah? Dia akan pergi. Jadi rumah ini sudah semacam hotel atau semacam rumah? Bu, dia sedang sakit. Sudah tidak ada kamar kosong rupanya di rumah sakit. Hebat, hebat. Ma, siapa sih Om yang di kamar Mama? Siapa sih, Ma? Jawab dong. Teman Mama. Yuk, sama nenek yuk. Dia tidur di sini. Dia sedang sakit. Dia tidak punya rumah. Tunawisma dong. Ayo cepat habiskan makanmu. Nanti telat lagi. Rimba. Sinta. Kenapa? Ayo cepat makannya, nanti kalian telat. Siapa yang ngambil dompetku? Siapa yang ngambil dompet kamu? Mana dompetku? Jangan nuduh sembarangan. Mana dompetku? Enggak, dia yang ngambil. Enggak, Mama. Ini nuduh orang. Kalau gitu pasti kamu. Enak aja. Rimba, mana dompetku? Ayo kembalikan, kembalikan. Ayo kembalikan dompetku. Kasar itu sama adikmu. Nanti dia ambil dompetku, Ma. Orang. Kalau begitu pasti kamu. Enggak. Mama. Ayo kembalikan. Diam. Aduh. Ika yang ambil. Bukan, Ma. Kamu, Dian. Sinta, kamu. Siapa yang ngambil? Aku. Oh, ibu yang ngambil. Tuh kan nenek yang ngambil, Nih, bukan ha. Ika. Makanya jangan marah dulu. Lain kali periksa dulu dong, sebelum nuduh orang. Nenek, bilang-bilang dong, Nek, ambil barang orang. Hei, siapa yang mengambil dompetmu? Nenek kan cuma tolong menyimpankan. Kau kalau naruh barang sembarangan saja. Kalau hilang bagaimana? Hah? Iya, Nek. Terima kasih dong, Kak. Iya, makasih, Nek. Nenek, siapa sih yang berani nyolong di rumah ini? Hus, kau jangan ngomong begitu. Kau belum tahu orang macam apa laki-laki yang tidur di kamar mamamu itu. Jangan nuduh gitu, Bu. Dia juga belum mampu bangun dari tempat tidurnya. Nah, itu bus sekolah. Ayo. Ma, jangan pergi dulu, Ma. Ika Ya, pergi dulu, Ma. Hati-hati ya. Ya, Mama. Ya. Ya, Mama. Dah. Loh, itu rok, celana. Gimana sih kamu, Rimba? Ntar aja, Ma, di sekolah diberesin. Aduh. Ya, Mama. Rimba, Sinta mana? Di kamar lagi nangis. Salah kalau Mama menolongnya dan membawanya kemari. Tapi orang-orang akan berprasangka lain, Ma. Mereka akan mengira dia calon suami Mama lagi. Sinta malu, Ma. Tetangga selalu mempergunjingkan Mama. Di pasar mereka selalu ngatain Mama tiap kali melihat Sinta. Ya biar aja, kita tuh nggak makan dari mereka. Iya, tapi anak-anak mereka kelihatannya malu berteman dengan Sinta. Sinta, itu anggapanmu saja. Mereka selalu ngatain Mama. Ya mungkin karena mereka iri. Iri? Iya. Apa yang harus diirikan? Kita bukan orang kaya kok. Rumah masih kontrak. Mobil cuma satu. Sudah tua lagi. Ayah pun tidak punya. Jadi kenapa mereka mesti iri, Ma? Bisa saja.
Mungkin mereka iri karena melihat kita bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, ya kan? Ya. Ma, betul Mama tidak akan kawin dengan dia? Tidak. Puas? Betul Mama tidak akan menikah lagi? Kenapa? Buat apa, Ma? Kalau cuma untuk beberapa saat saja. Baiklah, Mama tidak akan menikah lagi. Betul, Ma? Siapakah laki-laki itu sebenarnya? Baik atau jahatkah dia? Angga, Ya, nanti malam kamu mau tidur di mana? Hah? ya di atas, Bu, di kamar rimba. Masa saya tidur di situ, yang bener aja? Kali aja. Sudah ku dengar ledakan-ledakan di luar tadi. Pasti kena aku. Iya, memang. Kalau sampai besok kau belum pergi juga, ledakan tambah hebat. Mereka sering meledak. Setiap saat. Aku belum tahu namamu. Buat apa? Namaku Harry. Namamu? Nyonya Darmawan. Nama bekas suamimu? Bukan, nama ayahku. Ayahmu? Nama ayah mereka? Ayah yang mana? Ayah yang mana gimana sih? Ayah rimba bernama Peter Maringka. Ayah Sinta, Ika dan Dian, Bonar Huta Galung. Ayah Iin, Abidin Mohtar. Supaya seragam, kuberi saja mereka nama ayahku. Jadi kau punya 5 orang anak dari 3 orang suami? 4. Yang terakhir belum sempat membayi rahim. Bukan main. Kau seperti terminal bus saja. Buka mulutmu. Lantas kemana saja para suamimu itu? Kenapa mereka tidak tahan padamu? Kau mau makan apa tidak sih? Mereka tidak bisa memuaskanmu. Bukan itu yang kucari. Lantas apa yang kau cari? Aku mencari ayah untuk anak-anakku. Seorang ayah yang bertanggung jawab. Jadi, bekas suamimu? Yang kudapat cuma tukang tembak. Aku mulai menyukaimu. Kau jujur. Justru kejujuranku membuat tetangga benci. Salah kalau aku bercerai lagi setelah tahu mereka tidak cocok untuk anak-anakku. Apalagi pekerjaanku di film hanya sebagai peran pengganti, khusus untuk adegan ranjang dan buka-bukaan. Tambah sinislah mereka. Pahit memang. Dia lagi. Bosan. Siapa sih, Bu? Tuh, siapa lagi kalau bukan yang pakai mobil mewah itu? Budi, produserku. Tapi di sini kan rumah, bukan kan kantor. Apa salahnya dia datang kemari, Bu? Mungkin ada peran untukku? Alah, pasti ada maunya itu. Ibu selalu aja curiga sama setiap orang. Tapi kecurigaanku juga yang benar kan? Kau ingat waktu kau bergaul dengan si Peter dulu? Peter, jangan Peter, waktu itu umurmu baru 14 tahun. Sudah berapa kali kuperingatkan. Jauhi dia, anak itu sudah rusak. Tapi kau tambah lengket. Akhirnya kau hamil. Sudah hamil? Apa? Anak itu kabur entah kemana. Hasilnya tuh si Rimba. Angga. Apa? Lihat tuh. Hah? Selamat pagi, sayang. Pagi. Tuh ngapain tuh? Apa? Biasa. Tidak kemana-mana, sayang? Enggak, lagi malas. Oh ya, bagaimana dengan skenario yang kemarin? Sudah dibaca? Masih segan. Aku tahu obatnya. Bagaimana kalau kita pergi makan di luar? Malas Di rumah aja. Angga, tahu apa yang paling kusukai dalam dirimu, sayang? Kau jujur dan lugu.
Rupanya ibumu masih alergi padaku. Ada apa sih? Hah? Ada apa? Hah? Enggak apa-apa, masih berantakan, malu. Oh. Bagaimana? Sudah kau sampaikan pada ibumu maksud kita? Maksud apa? Untuk hidup bersama. Bagaimana kalau istrimu tidak mau dimadu? Dia tidak punya pilihan lain, Angga. Aku pun tidak punya pilihan lain. Bertahun-tahun ku cari suami untuk ayah anak-anakku. Baru sekarang kutemukan dia. Aku dengan istriku hidup seperti dua orang asing, tanpa ada tali pengikat. Segera setelah kau kawin denganku, otomatis kau akan 5 orang anak. Betul. Malah aku ingin yang ke-6, Angga. Seorang anak laki-laki. Anak kita berdua. Beri aku seorang anak, Angga. Kasihan istrimu. Ya, memang. Sebelum aku bertemu denganmu, aku tidak menemukan alasan untuk menceraikan dia. Perkawinan kami belakangan ini hanya bersifat status sosial, lain tidak. Kepuasan terpaksa aku cari di luar. Lelaki semacam inikah yang akan melamarku? Selamat pagi. Selamat pagi. Saya masuk. Terima kasih. Jam berapa sih biasanya Rimba pulang les? Pukul 7, Ma. Kemana tuh anak? Dia nggak bilang mau kemana? Itulah, kalau tidak pernah ada di rumah. Sampai anak pulang malam terus pun tidak tahu. Ya kan syutingnya malam, bukan siang, Bu. Cari kerjaan lain, kek. Jangan macam kelelawar. Ma, Ika boleh tidur sama Mama ya? Dian juga ya, Ma, boleh tidur sama Mama. Kalian sayang Iin nggak? Tapi sekali-sekali kami boleh kan, Ma? Sayang Iin nggak? Sayang, Ma. Sayang, Ma. Sekarang sikat gigi dulu sana. Ya deh, Ma. Ayo cepat sana. Kamu sih. Kamu. Iin bobo sama nenek saja ya. Yuk. Ini sikat gigi, Kak. Gigi Dian. Ayo kembalikan, Ika. Apaan sih kalian? Dian. Aduh, apa lagi nih? Ayo Ika Dian. Kalian tambah nakal. Kalau Mama tidak ada di rumah. Bukannya tambah nakal, tapi kamu yang tidak pernah ada di rumah, jadi kamu tidak tahu kenakalan anak-anakmu. Nih, urus anakmu nangis terus. Makanya Angga aku bilang cari pekerjaan lain supaya kau bisa mengurus anak-anakmu. Kau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Kenapa dia menangis? Kok tidur di situ? Nggak di dalam? Berikan dia padaku. Akan kujadikan dia singa betina. Ayo. Berikan padamu. Bisa-bisa dia mati ketakutan. Anak kecil harus biasakan bergaul. Jangan mau dengan ibunya saja. Mau jadi apa dia nanti? Sebentar lagi juga sekolah kan? Jangankan sekolah, ngomong aja belum bisa. Mentalnya agak terbelakang. Dia kenapa? Panas atau jatuh waktu bayi? Mana aku tahu, waktu itu aku nggak ada di rumah. Nah, itulah kesalahanmu yang pertama dan utama. Seharusnya kau lebih banyak di rumah. Kau tahu, kenapa anak laki-lakimu tidak pulang lebih sore seperti biasa? Hah? Aku tidak punya anak laki-laki. Oh, jadi dia wanita? Iya. Oke deh. Sekarang kenapa dia pulang terlalu malam dan bertindak seperti laki-laki? Karena dia mau protes, ingin memancing perhatianmu sebagai seorang ibu. Hah, sok tahu. Kayak ahli ilmu jiwa aja. Ini pengalaman. Ayahku sama seperti ayah anak-anakmu. Tinggal semalam di kamar ibuku, lalu menghilang untuk 1000 malam. Tapi kan aku bukan ibumu. Hah, lain dong. Sama saja.
Coba kau bayangkan, aku ditukar dengan gelang emas. Aku dibuang begitu saja ke tangan orang lain seperti sampah. Aku menangis setiap malam, merindukan untuk dapat lagi tidur bersama ibuku. Anakku 5, Bung. Mana mungkin aku tidur bersama mereka berlima. Untuk berada dekat anak-anakmu, bukan berarti kau harus tidur bersama mereka. Hentikan khotbahmu. Angga, bawa masuk Iin. Ayo, bawa sama nenek ya. Ya. Ayo tidur di dalam. Nanti tambah pusing kepalamu. Pusingku sudah hilang. Iya, sekarang pindah ke kepalaku. Ketularan ya? Rini. Rini. Kau masih percaya mobilmu yang bentur kepalaku? Apa bedanya? Kepalamu yang membentur mobilku. Apanya yang lucu? Aku kebetulan lewat melintas di depan mobilmu. Aku sedang melarikan diri. Astaga, kau benar-benar penipu. Kapan aku menipumu? Aku cuma minta tolong. Tapi kau memaksa aku. Aku sedang panik. Benar-benar sial. Ya, kalau begitu namamu Sialwati. Kau pasti maling ya? Tertangkap waktu mencuri? Bukan. Kami pulang pesta. Terjadi perkelahian massal. Inilah akibat perkelahian itu. Terus polisi datang. Dalam keadaan setengah sadar aku kabur. Dan bertemu denganmu. Sia, ternyata aku melindungi seorang buronan. Ya, kalau kau mau, kau bisa saja lapor pada polisi. Untuk apa? Kerjaanku juga banyak. Rini. Rini. Malam, Ma. Belum tidur, Ma. Masuk. Ada apa, Ma? Mama mau bicara. Tentang dia? Tentang kamu. Oke. Tapi Rimba tidak mau didamprat di depan dia. Rimba, apa kamu tidak malu anak perempuan kelayapan sampai tengah malam begini? Rimba lebih malu lagi. Mama juga selalu pulang pagi. Mama kan cari nafkah untuk menghidupi kalian. Begini balasan yang Mama terima. Hah? Mama bukan hanya mencari uang. Semua teman Rimba tahu berapa kali Mama kawin cerai. Itu kan yang Mama cari? Ma, masuk. Kalau besok kamu pulang malam lagi, lebih baik tidak usah pulang. Mama serius, Rimba. Besok malam Mama ada di rumah. Mulai malam ini Mama selalu ada di rumah. Betul, Ma. Masuk. Mama dan Iin tidur di kamarmu. Itu lagi. Oke. Mama. Sekarang kita bicara soal lain saja. Soal caramu berpakaian. Memangnya kenapa, Ma? Kenapa sih kamu tidak mau dandan seperti anak-anak lain? Pakai rok, pakai lipstik, kek? Itu kan soal selera, Ma. Tidak bisa dipersoalkan. Rimba juga nggak pernah tanya kenapa Mama tidak kawin saja dengan seorang besar supaya kita cepat kaya. Maaf, Ma. Rimba, kamu tidak ingin terlihat cantik. Cantikkah Rimba, Ma? Kamu cantik, asal kamu mau mempercantik dirimu. Buat apa? Loh, kok buat apa? Kamu tidak ingin dikagumi teman-temanmu? Memang Rimba barang dikagumi supaya cepat laku. Atau Mama sudah ingin Rimba cepat-cepat kawin? Rimba,
Kamu tidak pantas berkata seperti itu. Kamu masih kecil. Masih kecil. Umur berapa Mama waktu kami dengan papaku? Tuan Peter yang terhormat. Umur berapa? Aku harap kau sudah bisa makan sendiri pagi ini. Hari ini aku mesti pagi-pagi ke studio. Anak laki-lakimu belum selesai menyuci mobil. Siapa anak laki-laki? Rimba wanita 100% kok. Oh ya? Sembarangan. Nih, kalau mau mandi. Thanks. Dia aku didik seperti anak gadis lain. Nggak ada bedanya. Aku belikan dia baju yang bagus. Dan gaun yang bagus-bagus. Ya, bukan salahku kalau dia lebih senang memakai celana. Tahu kenapa dia begitu? Untuk menarik perhatianku. Itu kan teorimu tadi malam? Pak psikiater? Dia ingin menjadi anak laki-laki dalam keluargamu. Lihat saja tingkah lakunya. Kau tahu, kenapa dia bertindak sebagai seorang ayah? Karena itu yang diinginnya. Alah, sudahlah. Aku sudah bosan dengan teori-teorimu itu. Macam-macam. Oh ya, kalau kamu ganti, di sini ada pakaian bekas suamiku. Oke, Bos. Aku semakin yakin bahwa kau harus mencari suami baru untuk ayah anak-anakmu. Akan kusurati kau. Kalau aku sudah menemukan orangnya. Ya? Ayo makan dulu. Aku mau buru-buru. Rini, Ya? hari ini kau masuk kerja ya? Emangnya nasi datang sendiri ke rumah ini? Ayo makan. Aku pergi dulu ya. Iya. Iya, bagus. Lebih mesra. Lebih mesra, bagus. Bagus. Cut. Iya, berdiri dulu. Sekarang giliran Lucy ya. Ya, Om. Aven? Ya, Pak. Anggreni, Ya, Om. hari ini selesai. Ya. Boleh pulang. Ya. Besok kita calling lagi ya. Ya. Oke? Ayo, Aven, Lucy. Ya, Pak. Posisi semula. Ya, seperti posisi Anggreni. Tapi kita ambil close up Lucy saja ya. Cari apa, Neng? Ini pasti bukan bukumu. Buku harian siapa ini? Kamu ngambilnya tanpa izin ibumu ya? Hah? Bukan urusanmu. Lepaskan. Sampai pincang pun kakimu kau tidak akan berhasil, Non. Tidak baik mengambil barang yang bukan milikmu. Aku memang pincang. Tapi jagalah mulutmu. Jangan sembarangan menghina orang. Nona, tunggu. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Tidak perlu minta maaf. Aku memang pincang. Maafkan aku. Ibumu tidak pernah cerita. Dan kau juga tidak pernah mengatakannya. Apa? Kau pun tidak pernah menanyakannya. Tentu saja tidak. Aku betul-betul tidak tahu kalau kakimu pincang. Kau masih marah, Nona? Mama tidak pernah bercerita tentang kami. Ibumu tidak pernah cerita apa-apa. Mungkin Mama tidak sempat. Dia terlalu repot. Kau tidak membenci ibumu, bukan? Sinta sayang Mama. Tapi Mama cuma sayang Iin. Bukankah Iin adik Sinta juga? Dan dia sakit. Ketika Sinta sakit panas, Mama tidak ada di rumah. Neneklah yang mengantar Sinta ke dokter. Kata nenek, begitu Sinta disuntik, malamnya langsung lumpuh. Kamu keliru, Sinta. Bukan suntikan dokter itu yang membuat kakimu lumpuh. Kau mungkin kena polio. Tapi kata nenek, kalau anak sedang panas tidak boleh disuntik. Kalau Mama ada, pasti Sinta tidak disuntik. Hei, sedang apa kalian di kamar? Hah? Cuma ngobrol, Bu. Kami cuma... Ngobrol. Tuh, belanjaan di dapur belum diberesin. Ayo ke belakang. Nenek sih, Sinta kan bukan pembantu. Masa ngobrol sama Om saja tidak boleh? Hei, ngobrol sih boleh. Cuma jangan di kamar dong, Pak Mali. Pagi, Bu. Cari duit lulu. Ada apa sih, Bu? Itu Sinta.
Tadi pagi ku pergoki dia dengan lelaki itu di kamarmu. Ah, mana mungkin. Aku kan kenal anak-anakku, Bu. Aku yang melahirkan mereka. Tapi aku yang mengurusnya. Iya, memangnya mereka sedang apa di kamarku? Itu yang kau perlu selidiki. Ingat, Sinta sudah perawan. Ah, mana mungkin dia melakukannya. Apanya yang tidak mungkin? Hah? Namanya saja laki-laki. Kau kan ingat si Peter? Tapi dia tidak seperti... Iya di depanmu, tapi di belakang. Sudah usir saja dia usir. Hah? Suruh dia lekas pergi. Besok juga dia pergi, Bu. Lebih cepat, lebih baik sebelum terjadi apa-apa. Mulai besok kau sudah harus pergi dari sini. Pusing. Tidak harus. Polisi mungkin masih mencariku. Itu urusanmu. Rini, Namaku Anggraini, bukan Rini. bagiku Rini lebih mengesankan. Lebih romantis. Sebentar ini, duduk dulu. Ada satu hal mengenai Sinta. Sinta bukan hanya cacat fisiknya, dia juga cacat mental. Ah, berhentilah kau mengurusi anak-anakku. Cacatnya yang membuat dia jadi minder. Kamu juga sih penyebabnya. Aku? Aku yang salah? Iya, siapa lagi? Sinta waktu berumur 12 tahun kena polio. Sudah segala macam cara aku tempuh untuk menyembuhkannya. Dia sembuh, tapi cacat. Setiap malam aku mohon pada Tuhan, jika aku yang berdosa, janganlah hendaknya hukuman itu dilimpahkan pada anak-anakku. Tapi dia cacat juga. Apa harus kusalahkan Tuhan? Aku tidak mau memperlihatkan belas kasihan padanya. Dia harus tetap hidup seperti anak-anak lain. Tidak sudi dikasihani. Sampai suatu saat dia menyadari cacatnya. Merasa malu dan berhenti sekolah. Itulah kesalahanmu yang kedua. Kau biarkan dia menarik diri dari lingkungannya, berhenti sekolah, dan tinggal menjahit di rumah. Jadi aku... Padahal kau seharusnya menanamkan kepercayaan dan harga diri yang lebih di hatinya. Jadi aku harus bagaimana? Memaksanya untuk masuk sekolah? Di sana letak masa depannya. Berkurung di rumah hanya membuat dia tambah minder. Ya kan? Ya nggak? Kenapa anak saya yang satu ini mentalnya lain, dokter? Kelainan mental seorang anak, Bu, itu bisa disebabkan infeksi dalam kandungan, keracunan obat-obatan, kelainan kromosom, dan trauma pada saat melahirkan misalnya. Jadi banyak faktor, Bu. Apa yang bisa dicapai oleh seorang anak yang hanya bisa mengucapkan kata mama, dokter? Itu semua bisa dilatih, Bu, dengan kesabaran dan kasih sayang. Jadi yang penting, Ibu jangan putus harapan. Kakaknya cacat, adiknya cacat. Mungkin karena ini penyakitku. Sesudah 4 tahun. Kalau ternyata mengganas, payudara sebelah kirimu harus diangkat. Daripada menjalar kemana-mana. Tapi dok, ada tetangga saya, payudaranya juga diangkat. Tapi 6 bulan sesudah itu, payudaranya sudah penuh dengan air, dok. Seperti air cucian daging. 2 bulan kemudian dia meninggal. Aku takut dioperasi, dok. Kau tidak bisa menyamakan setiap kasus begitu saja. Saya bisa membuktikan beberapa pasien saya yang masih hidup sehat setelah 5 tahun dioperasi. Tapi saya takut, dok. Menunda operasi berarti memperpendek usia. Mau kau kemanakan anak-anakmu yang masih kecil itu? Ma? Sudah hampir malam. Yuk. Ya, ya. Hore, mau pulang. Mau pulang, mau pulang. Mau pulang, mau pulang, pulang. Mau pulang, mau pulang. Mau apa, Ma? Bagaimana ingin, Ma? Apa kata dokter? Cuma dikasih vitamin lagi. Coba kalau dibawa ke kampung sama Pak Teguh. Biar anak bisu sekalipun setelah dijampi langsung bisa ngomong. Rimba sudah pulang? Belum. Kalau gitu, kita tidak akan makan sebelum Rimba pulang. Mama. Nah,
Om Heri boleh tinggal sehari lagi nggak, Ma? Oh iya, Ma. Dia terpilih sebagai bawang putih. Dan besok sore pertunjukannya. Mama datang ya, Ma? Ya, Ma. Ika juga ikut, Ma. Ika diangkat jadi noser. Maksudnya pembawa berita, Ma. Pembawa acara, Ma. Hebat, Ma. Betul, Ma. Mama datang ya, Ma. Dan janji loh, besok sore. Pasti Mama datang. Tapi Dian mainnya sungguh-sungguh. Ya? Oh, jelas. Kata Bu Guru, Dian berbakat seperti Cica. Jadi Mama tidak perlu cari duit. Biar Dian yang gantikan. Betul, Dian mau bantu Mama cari uang. Betul, Ma. Ika juga, Ma. Ika mau jadi pilot. Pilot kan gajinya gede ya, Om ya. Tapi pilot jarang di rumah, Ika. Nanti Mama sama siapa dong? Hah? Kan ada Kak Sinta, Kak Dian, Nenek, Kak Rimba, Om Heri. Oh ya, besok Om Heri boleh ikut ya, Ma? Tapi Om Heri besok mau pulang. Pulangnya lusa saja ya, Om. Ya, boleh kan ya? Ya, Ma ya? Ya, Ma? Ya. Ya, Ma ya? Loh, ada apa nih? Ada pesta apa? Siapa yang ulang tahun? Ulang tahun? Kami menunggumu makan. Loh, tidak biasa-biasanya. Rimba, mulai malam ini kita akan selalu makan sama-sama. Dan besok, kita semua hadir di sekolah Dian. Janji ya, Ma? Jangan bohong, Ma. Iya, Mama janji. Hore! Ini Kak, ini Kak. Nek, minggir, Nek. Angga, ada tamu tuh. Iya, Bu. Bisa gagal lagi nih. Siapa? Biasa. Oh, Bu tolong dirapiin lagi, Ika. Jangan lama-lama ya, Ma. Iya. Iya, Ban Sari datang dulu. Namanya orang punya kaki, Nek. Apa-apa nih? Apa-apa nih? Lepas. Pinjam, Kak. Lepas. Pinjam. Nggak tahu malu. Pinjam, Kak. Pinjam. Nggak tahu pinjam. Awas, bilangin Mama. Bilangin Mama. Nggak takut. Masih kecil juga udah mau pakai BH segala. Genit. Awas loh. Bilangin Mama loh. Ma. Jadi sekarang bagaimana, Bu? Ayo kita berangkat sekarang. Aku tidak bisa, Bu. Aku sudah janji dengan anak-anakku. Tapi kau sudah janji lebih dulu dengan aku, Angga. Masa kau tidak mau mengalah sama anak-anakku? Angga. Tentu saja aku mau. Tapi tidak dalam persoalannya sepenting ini. Ini demi masa depan kita, kan? Aku harus bicara dulu dengan anak-anak. Dian? Dian? Kenapa, Dian? Mama. Dian? Dian? Sudahlah, buang-buang waktu saja. Ayo, sudah waktunya. Aduh, Nek. Kenapa? Mama bohong lagi. Mama bohong lagi. Mama. Mama bohong terus. Mama. 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 Kenapa mesti tergantung sama Mama? Ika dan Dian bisa pergi sama Nenek. Iya kan, Bu? Nenek. Bayar taksi saja salah melulu. Bu, sebentar, Bu. Tuh, kamu sih. Sinta, kamu saja yang pergi menemani adik-adik ya. Tidak, aku tidak mau pergi. Om saja yang pergi dengan Dian dan Ika. Kamu harus pergi, Sinta. Kita pergi sama-sama. Buat apa? Buat memproklamirkan pincangku pada semua orang. Kau cantik, Sinta. Pemuda-pemuda akan memuji kecantikanmu. Dan meludahi kakiku. Percaya pada Om. Tidak seorang pun berani melakukannya. Tentu saja tidak. Mereka kasihan padaku. Aku tidak sudi dikasihani. Kau tahu, perasaan apa yang pertama-tama timbul di hatiku waktu mengetahui kamu cacat?
Kasihan. Cantik-cantik kok pincang. Tapi setelah mengenal Sinta, Om insaf. Sinta tidak perlu dikasihani. Sinta mempunyai banyak kelebihan yang tidak dipunyai oleh gadis yang lain tidak cacat sekalipun. Kita pergi ya. Kita pergi sama-sama. Ya? Kita pergi. Pikiran Anda sedang kusut. Anda mempunyai 5 orang anak, bukan? Semuanya perempuan. Iya. Kok dia tahu? Hati-hati dengan salah seorang anak Anda dalam bulan mendatang ini. Ya Tuhan. Kurang ajar. Jangan sampai tahu diri. Jangan nyusahin perbuatan saya. Maka Bang Putih diajar oleh ibunya yang kejam habis-habisan. Ada yang sakit, Pak? Ya, ada. Bahkan lebih parah dari itu. Tapi tahun depan, Anda akan mempunyai anak 1 lagi. Tidak mungkin, Pak. Saya janda. Ya, kalau begitu, tahun depannya lagi. Menurut kartu. Mungkin tahun depan saya sudah di dalam tanah. Ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Begini, tentang kami berdua. Kami bermaksud menikah. Tapi dia tidak mau jadi istri muda. Apa saya bisa menceraikan istri saya? Pertanyaan yang bodoh. Bisa. Ajukan permohonan dalam bulan mendatang ini. Jadi kami bisa menikah, Pak? Ya, tidak ada rintangan apa-apa. Semoga Tuhan memberkati kalian. Mungkinkah Tuhan memberkati tempat seperti ini? Maka sang pangeran akhirnya memilih Bawang Putih sebagai permaisurinya. Mereka hidup bahagia untuk selamanya. Maaf. Maaf ya. Maaf. Lain kali saja. Ayo pulang ya. Jangan marah ya. Maaf ya, Bud. Aku mencintaimu, Angga. Ternyata kau benar-benar seorang pelacur. Setan. Kau tidak berhak berkata begitu. Kau kecewakan anak-anakmu untuk pergi melacur dengan laki-laki seperti itu? Aku memang bersalah. Tapi aku tidak bermaksud membawanya ke kamar. Bohong. Kau pasti tidur dengan dia kalau aku tidak ada di sini. Setan. Lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menjerit. Jeritlah. Supaya anak-anakmu tahu bahwa ibunya selalu pulang tengah malam. Kau tidak berhak memperlakukan aku seperti ini. Ini rumahku. Seseorang harus mengajarmu rasa sakit. Keluar kau dari rumahku. Keluar. Baik. Aku juga sudah muak lihat mukamu. Muak. Ika nggak bobok? Om mau kemana? Kok rapi betul? Enggak. Om nggak kemana-mana. Jangan kemana-mana ya Om. Iya. Ika bobok lagi ya? Janji ya Om. Iya. Kasihan Ika Om. Nah, Selamat malam Om. malam. Rimba pergi dulu, Ma. Mau kemana, Rimba? Main. Angga, terima kasih kau telah mengirim Ika tadi malam.
Kebetulan aja dia bangun dan menanyakanmu. Iya, untung dia bangun. Bagaimana acara semalam? Oh, bagus sekali. Mestinya kau hadir menyaksikan Dian berakting. Ibu juga ikut ya? Iin juga ikut nonton. Pantas dia nggak mau minum susu. Pasti masuk angin. Hah? Iin sakit? Ini semua gara-gara kamu. Sok tahu sih. Angga, kau jangan menyalahkan orang lain. Kau sendiri tidak pernah membawanya keluar. Jadi sedikit saja kena angin sakit. Ini sebenarnya kesalahanmu. Kenapa sih kalian semua menyalahkan aku? Siapa lagi? Semua menyalahkan Mama. Semua menyudutkan Mama. Semua Mama yang salah. Semua Mama. Diam. Mama terlalu. Mama yang janji, Mama yang bohong. Mama yang salah, Mama yang marah. Mama terlalu mementingkan diri sendiri. Mama terlalu egois. Mama keterlaluan. Ya, Mama. Mama mau kemana, Ma? Mama mau kemana tuh? Pergi naik taksi? Nggak tahu. Mamamu ngambek. Ngambek. Tuh gara-gara saja dia. Mama begitu. Ini nih gara-gara anak dua. Aku tahu. Ini pasti gara-gara dia. Ya, cut. Lucy, ayo. Tunggu sebentar, Om. Nah, ini dia, Om. Dapat? Nih, ini rumah Om Budi, ini kantornya. Oh iya. Sebentar lagi kalau Mama belum pulang, kita nyusul sana. Om pakai sepatu dulu ya. Kak Sinta, kita tunggu di luar aja yuk. Yuk. Ika, keluar yuk. Ya deh, duluan. Ika, apa itu? Sini. Om, apa sih artinya kanker? Ini buku harian Mama. Ika nggak boleh baca. Ika tunggu di luar ya. Nanti Om nyusul. Ada benjolan baru di ketiak kiriku. Mungkinkah anak sebar kanker dari buah dadaku? Kanker. Ganas. Kasihan. Mama, Mama, Mama. Ada apa? Iin kenapa, Bu? Iin tidak apa-apa. Dia sudah tidur. Kami semua sedang menunggumu. Dari mana, Angga? Syuting, Bu. Kalian sudah makan? Kita semua belum makan, Ma. Tunggu Mama. Aduh, kenapa nggak makan duluan? Kata Mama kita mesti makan sama-sama tiap malam. Iya, tapi kalau Mama pulang malam begini, nggak usah tunggu Mama. Aduh, Angga. Rimba dan Harry malah sudah hampir menyusulmu. Ma, Ada apa, Dian? Dian minta maaf atas kekasaran Dian, Ma. Mama juga nggak mau bohongi Dian lagi. Maafkan Mama juga ya. Ayo, kita makan dulu. Yuk. Yuk. Aku mau pamit. Kau mau menyerahkan diri? Aku tidak mau sembunyi terus di sini seperti tikus. Kau sudah bosan di sini? Bukan begitu. Justru karena aku ingin lebih cepat kembali kemari dan berkumpul lagi dengan anak-anakmu. Ada apa sih sebenarnya? Sudah kukatakan tidak ada apa-apa. Kau kan lebih senang kalau aku lebih cepat pergi kan? Aduh, aku kan tidak pernah mengusirmu lagi. Kalau begitu kau sudah mulai menyukaiku. Anak-anakku, mereka pasti kehilangan. Ya, cuma Rimba. Dia sangat membenciku. Ya, lama-lama dia juga. Om jangan pergi ya Om ya. Ya Om, siapa yang akan menemani Dian kalau ada acara sekolah? Iya Om. Kan ada Mama. Om di sini aja ya Om ya. Kak Sinta juga tidak mau kan kalau Om pergi?
Ayo, lebih cepat lagi. Cepat. Cepat lagi. Ayo, cepat. Tuh. Gak. Sayang, Bung. Shotnya udah bagus. Pakai jatuh lagi. Buang-buang film. Sudah sakit-sakitan gitu kok jadi stand-in? Iya. Habis. Ini kemauan produser sih. Kita kan sama-sama tahu. Dia kan kesayangan produser. Coba lihat tuh. Iya ya. Ayo, take 2. Selamat siang, Non. Siang, Nek. Rimba, tuh tangga air bocor tuh. Besok saja deh, Nek. Lagi malas nih. Nanti kalau mau mandi bagaimana? Kambing aja nggak mandi laku, Nek. Kurang ajar. Aduh, Nenek. Gitu aja masa marah, Nek. Dah tuh betul kan sana. Ya? Kenapa tidak suruh saya, Bu? Tidak. Rimba, biar Om yang naik. Nanti kamu jatuh. Kurang ajar. Pegang orang. Jangan ikut campur. Aku bukan anak kecil. Itu tinggi. Mau lagi, ha? Mau lagi? Belajar silat di mana? Itu bukan urusanmu. Jangan ganggu aku lagi. Rimba, tunggu. Ayo lawan. Ayo lawan. Rimba. Jangan kayak banci kamu ya. Ayo. Rupanya minta ditalukan juga ya. Bagaimana? Iya, kamu menang. Om, Iya, Om menang. tapi dengan satu syarat. Syarat? Om yang naik ke atas. Tidak mau. Kalau begitu kita naik berdua. Tidak, tidak. Tidak. Bagaimana? Kita naik berdua? Ya deh, kita naik berdua. Gitu dong. Yuk, tugas menunggu. Ayo. Kau belajar bela diri untuk melindungi mamamu ya? Mama tidak perlu dibela. Mama tidak butuh siapa-siapa. Suatu waktu kau akan tahu mamamu tidak sekuat yang kamu duga. Percayalah, Rimba. Mama cuma butuh laki-laki. Seharusnya Rimba lah yang menjadi anak laki-laki mama. Mama tidak ingin anak laki-laki kok. Oh, benar. Rimba lebih berharga daripada 10 laki-laki. Hah? Jangan ngecap. Benar. Rimba tidak perlu jadi laki-laki untuk melindungi mama. Hah? Kenapa, Om? Pusing lagi ya, Om? Gara-gara lihat ke bawah, sumur mati itu. Kata tetangga dulu ada yang bunuh diri, terjun ke sumur tua itu, Om. Ih, serem. Kok jadi ngobrol di atas? Kalau beres turun dong, turun. Itu lagi sumur tua yang satu. Cerewet ya. Oh ya, Rimba turun dulu ambil minum ya, Om ya. Om turun ya. Hati-hati ya, turunnya. Ayo dong, Om, turun. Ya, sebentar. Hampir selesai. Hei Rimba, ngapain kamu tadi di atas? Kok lama amat? Kasih Om minum. Kamu tadi berkelahi ya? Enggak, cuma latihan kok. Latihan kok sampai begitu? Alah, sudah jangan berisik. Kasih Om minuman. Dia pusing lagi tuh. Rasa pusing sudah hilang. Terima kasih. Bud, seandainya aku meninggal lebih dulu darimu, Loh, kenapa kau berkata begitu, Angga? aku tidak rela anak-anakku dititipkan di panti asuhan. Aku tidak mau mereka punya ibu tiri. Hei, siapa yang meramalkanmu bahwa engkau akan mati lebih dulu? Aku 15 tahun lebih tua darimu.
Dan menurut statistik, lelaki umurnya lebih pendek, bukan? Ingat, Bud, kau mengawini seorang janda dengan 5 anak perempuan. Itu yang kuidam-idamkan. Selama 10 tahun kawin, jadi bapak dari selusin anak. Setengah lusin. Jatahmu cuma 1. Kalau kali ini bukan laki-laki lagi, Bagiku sama saja. Hamilku tetap 9 bulan 10 hari. kau betul-betul tidak ingin anak laki-laki. Kau tidak kepingin punya pelindung buat kelima anak gadismu. Buat apa? Kan ada kau, Bud. Hah? Terima kasih atas kepercayaanmu. Dian, Rimba. Sinta, Ika. Rimba, Dian, sini. Nih. Dian. Ya, Ma. Dian. Rimba. Rimba. Sudah, aku pulang dulu. Iya. Nih, Dari siapa, Bu? dari kepala sekolah, Rimba bolos terus. Bolos terus seperti anak kecil. Masa mesti Mama awasi terus sih? Rimba nggak mau sekolah lagi, Ma. Lalu mau jadi apa? Anak jalanan? Mau kerja. Kerja? Hah, kerja apa anak SMP seperti kamu? Rimba sudah kerja di pabrik obat. Rimba, kenapa kamu lakukan ini pada Mama? Mama ingin kamu tamat sekolah dulu. Ma, Rimba ingin membantu Mama cari uang. Sehingga Mama tidak perlu kerja lagi dan bisa tinggal di rumah. Ya kan? Dengar, Ma. Tapi yang penting, Ma, Rimba tidak ingin seorang ayah lagi. Karena kehadiran ayah di rumah ini hanya menambah adik, lain tidak. Tapi Om Budi lain, Rimba. Om Budi? Iya, dia betul-betul ingin jadi ayahmu. Jadi Mama ingin kawin dengan dia yang sudah beristri? Mereka akan bercerai. Gara-gara Mama mereka bercerai? Tidak! Rimba tidak butuh seorang ayah lagi. Tidak! Persetan dengan semua yang namanya ayah. Rimba, Mama perusak rumah tangga orang. Tidak! Mama sudah janji tidak akan menikah lagi, kan? Sinta malu, Ma, pada tetangga. Om Budi akan membawa kita pergi dari sini, Sinta. Mama tidak malu jadi istri muda. Mereka akan bercerai, Sinta. Mama kejam. Mama kejam. Mama memalukan. Tuhan, harus bagaimana aku jelaskan pada mereka? Apa yang terbaik harus kulakukan? Ya, kam. Bagus. Kita break dulu. Kapan aku dikasih kesempatan, Bud? Harto, angkat kamera. Ya, Pak. Ya, makanan bawa kemari. Saya rasa belum ada peran yang cocok untukmu. Mungkin pada produksi yang akan datang. Bos, Sebentar. Saya mau ngomong. Ada apa? masa dia yang jadi pemeran utama? Cari muda dong. Dia janda. Badannya jelek dan sudah tua. Kalau sampai usiaku 30, belum ada juga peran yang cocok untukku. Sampai kapan aku harus menunggu?
Mama mimpi apa? Mama mimpi buruk. Ini gajimu. Terima kasih. Iya. Ya, kirim berikutnya. Ayo pembantu. Siap, Bos. Sini Om yang jemur. Ayo jemur. Cuma satu, Bu. dong. Tunggu bos. Lihat Ika. Ada apa, Kak? Urus tuh. Sini mas sapunya. Ada apa sih ini? Hari ini adalah hari Tuan Putri. Tuan Putri tidak boleh kerja. Awasi kami saja. Oke? Siap. Siapa sih laki-laki itu? Selamat sore sayang. Sore. Jadi juga mereka kawin. Kok rapi sih? Hmm? Masuk. Keren amat. Duduk. Kok kayak mau pergi ke pesta ulang tahun aja? Iya, ulang tahunmu. Selamat ulang tahun sayang. Semoga bahagia. Sudah, jangan menangis. Mari kita pergi. Lupakan segala kesibukanmu hari ini, Angga. Urusanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu. Jadikanlah hari ini milik kita berdua, sayang. Anggaplah ini sebagai tanda pertunangan kita, Angga. Jangan, Bud. Aku tidak mau menerima ikatan apapun sebelum jadi istrimu. Kalau begitu, anggap saja sebagai hadiah ulang tahun dariku. Hah? Tapi ini terlalu mahal, Bud. Ah, ambillah. Jangan, Bud. Kumohon, Angga. Jangan kau tolak pemberianku. Aku gampang tersinggung loh. Ayo. Bud, Hmm? aku tidak mau menipumu. Anak-anakku tidak ingin punya ayah lagi. Jelas, mereka tidak ingin ibunya menikah lagi. Kumohon padamu, jangan bicarakan soal itu hari ini. Hari ini aku ingin bersenang-senang seolah-olah kita akan mati besok. Bukan begitu? Hmm? Tapi, Bud, Hmm? kita pulang dulu ya. Kok pulang? Aku mau pamit sama anak. Ya, oke. Mama cakep deh. Oh ya, tasku. Ada di mobil. Oh. Ayo rumah ke belakang. Iya, tunggu. Duduk dulu, Bud. Aku buatkan minuman. Ya, ya. Dian, Ika, temani Om dulu. Om Heri. Siapa dia? Itu Om Heri, teman Mama. Sudah siap, Om? Sudah. Kok nggak rapi panas sih, sekali. Om? Nginep di sini. Iya, di kamar Mama. Om Heri, sudah siap, Om? Sudah. Yuk. Ayo. Sini, Ma. Biar Mama main sana di belakang. Ya, Ma. Ayo keluar. Keluar. Budi, ada apa? Ikut aku. Ya, Mama pergi lagi sih. Ninggalin Mama kita. sudah tahu belum? Belum. Mungkin Mama beli kue. Yang penting nanti malam. Ada apa, Bud? Diam. Aku mau dibawa kemana? Diam, ikut aku. Turun. Ayo turun. Ada apa sih, Bud? Siapa laki-laki itu? Laki-laki yang mana? Laki-lakinya kau simpan di kamarmu. Eh, Ayo, siapa? dia Harry.
temanku. Dasar perempuan jalan. Kau mau juga dengan gigolo macam gituan? Kau jangan menuduh sembarang orang. Kenapa tidak? Begitu kudambakan kau, kupuja kau setinggi langit sebagai wanita anggun. Aku sokong hidupmu melebihi honor yang kau terima dari film. Aku belikan kau perabot untuk melengkapi isi rumahmu. Aku ternyata hanya menghidupi seorang pelacur. Dasar wanita sampah. Perempuan liar. Tidak ada laki-laki yang bisa memuaskanmu. Mana alat makeup saya? Loh, Iin? Iin? Iin mana? Iin? Iin? Apa nih? Punya siapa nih? Pasti anak-anak. Sinta! Rimba! Sinta? Mana sih anak? Sinta! Sinta? Dian? Ika, Rimba? Mana sih mereka? Sinta! Kemana sih semuanya? Sinta? 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 Rimba? Mama? Kau. Hai. Pasti kau biang keladinya. Mama.
Dikira bagus ya dandan seperti ini? Hah? Siapa yang mengajari anak-anakku berdandan seperti hostess? Hah? Kecil-kecil sudah gatal. Kalian juga mau jadi hostess? Hah? Ya. Sini. Sini. Kamu juga mau jadi perempuan jalanan ya? Hah? Kemana kamu? Sini. Kamu simpan alat mereka mama di mana? Hah? Hah? Ayo, di mana? Hah? Hah? Siapa punya? Hah? Siapa punya? Jawab, Mama. Siapa punya? Hah? Ayo jawab. Siapa punya nih? Hah? Ayo. Jawab. Siapa punya nih? Hah? Siapa punya? Ayo jawab. Jawab. Hah? Ayo jawab. Ayo jawab. Kenapa diam? Ayo jawab. Mama. Ada apa? Ada apa? Pulang maunya marah-marah. Tanpa tanya dulu, menurutkan emosi. Apa arti semua ini? Hah? Rini, tidak ada apa-apa. Anak-anakmu ingin membuat surprise mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Ya. Susah payah mereka ingin menyenangkan hatimu pada ulang tahunmu yang ke-30 ini. Mereka kumpulkan uang tabungan mereka, gaji rimba. Mereka belikan kue dan beli tiket yang menghancurkan ini. Ya Tuhan, aku benar-benar manusia yang tidak berguna. Lebih baik aku mati. Aku mau mati. Aku mau mati saja. Rini. Hidupku sia-sia. Lebih baik aku mati. Ingat anak-anakmu. Aku orang yang tidak tahu membalas budi. Aku mau mati. Rini, itu bukan Rini yang ku kenal. Rini yang berjuang seorang diri. Lawan kanker yang ganas. Tegaklah seperti batu karang di tengah lautan. Lindungi kelima anakmu dari sebuah ombak kehidupan yang kejam. Tidak, Her. Tidak, percuma. Aku sudah berdosa pada anak-anakku. Percuma. Aku mau mati saja. Rimba, Dian, sini sayang. Sini. Mama. Ika, Sinta, kasih selamat sama Mama ya. Ayo. Maafkan Mama, Ika. Maafkan Mama, Dian. Selamat, Ma. Sayang Mama. Iin. Tabahkan hatimu, nak. Ya. Tabah. Mama. Ya, sayang. Walaupun kuenya sudah hancur, Mama. Iya, tapi bukan berarti ulang tahun Mama tidak dirayakan. Ya. Rimba masih punya kacang ini untuk Mama. Sini dia. Ika. Sinta. Sudah, jangan nangis terus. Yuk, kita ke belakang, yuk.
Seharusnya mereka tahu. Jangan, Her. Mereka tidak boleh tahu. Iya. Kamu harus memberitahu mereka. Jangan. Ya? Jangan sampai tahu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mama. Action! Penakut. Ayo lompat. Ayo. Kamera berangkat. Ayo lompat. Cepat dong lompat. Ayo dong lompat. Aduh mendung itu. Ayo loncat. Ayo nanti mendung lagi. Ayo loncat. Ayo loncat. Kat. Gimana nih? Kita lihat dulu ya. Ya, jatuhnya cukup bagus. Tapi kita take 2 ya. Pokoknya dia pingsan. Ayo, coba bangun. Sudah sadar. Oh, Hati-hati. Ayo angkat ya, ini dibawa ke rumah sakit. Oh, iya hati-hati. Angkat kepalanya. Panggil ambulans. Ayo cepat, cepat sedikit. Angkat. Ayo berangkatnya ditarik tuh. Tubuhnya lemas. Makanya jangan terlalu ambisi. Kalau mau jadi stand in aja. Masa jadi bintang film lagi? Iya ya. Saya tidak usah diantar ke rumah sakit. Jadi diantar kemana, Non? Antar saya ke Dokter Suryadi. Jalan mana? Jalan Kakap 26. Tutup pintu. ada saja. Siap. Bagaimana, Bos? Diteruskan atau ganti orang? Break dulu. Break! Sekarang sudah stadium 2. Sudah kukatakan dari dulu. Menunda operasi berarti bunuh diri. Buat apa punya tubuh bagus kalau anak-anak harus kehilangan kau? Persoalannya lebih sulit dari itu, Dok. Masa bodoh? Pokoknya minggu depan kankermu harus diangkat. Aku akan buatkan suratnya. Jangan. Aku harus bicarakan sama anak-anak dulu, Dok. Sudah 2 tahun aku beri kesempatan untuk membicarakannya. Tunggu sampai kapan lagi? Sampai kankermu menjalar ke seluruh tubuh? Sampai dokter-dokter angkat tangan? Hah? Aku sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Aku sudah pasrah. Kau yakin laki-laki itu cocok untuk ayah anak-anakmu? Budi, aku belum pernah menemukan seorang laki-laki yang begitu memperhatikanku dan mendambakan anak. Suamimu yang dulu bagaimana? Peter, Iya. dia menghilang setelah menitipkan rimba di rahimku. Dalam kepanikan aku ketemu Bonar. Aku kawin dengannya untuk menutupi supaya rimba tidak dikatakan anak haram. Ya, untuk menutupi malu. 8 tahun aku hidup bersamanya. Rupanya dia seorang pemabuk. Mama! 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 Dasar perempuan sial. Selama aku kawin denganmu tidak pernah menang judi. Aku masih bisa menahan diri selama dia tidak menyakiti anak-anakku. Tapi setelah dia menyakiti Rimba, aku minta cerai. Dan dia mau menceraikan aku. Karena aku dianggapnya sial. Karena sejak kawin denganku, kalah judi terus. Hebat. Kisahmu persis adegan film. Lantas suamimu yang ketiga? Abidin. Dia ngaku bujangan. Tapi satu hari datang seorang perempuan mengaku istrinya. Hai! Dasar laki-laki mata keranjang. Tidak tahu malu. Dan kau perempuan tidak tahu malu. Apalagi suami orang. Apa tidak ada laki-laki lain selain suami orang? Tidak tahu malu kau. Ceraikan aku sekarang juga. Pasti kau dicap tetangga sebagai janda berebut suami orang.
Kau tahu, aku mulai panik setelah menemukan tumor di payudaraku. Ketika itu aku takut mati. Aku takut meninggalkan anak-anakku. Maka aku kawin dengan Hadi. Rupanya dia bukan pohon pelindung. Dia cuma benalu. Dia bukan hanya bisa menghabiskan uang simpanan dan perhiasanku, tapi juga dia sering kupergoki sedang menggoda anak-anakku. Aku cerai lagi. Dan calon suamimu yang kelima? Budi yang kau maksud? Iya. Budi adalah calonku yang terakhir. Tapi anak-anakku tidak mau punya ayah lagi. Mereka kapok. Sayang sekali aku datang tidak lebih cepat. Kau juga mau jadi ayah anak-anakku? Bukan saja jadi ayah anak-anakmu, sekaligus jadi suamimu. Aku sudah kotor. Aku juga tidak bersih. Kau masih muda. Carilah gadis yang suci, yang lebih muda. Tidak adil. Aku sendiri tidak bersih. Siapa sih kau sebenarnya? Angga. Sebenarnya aku seorang pembunuh. Pembunuh? Ya. Sebetulnya aku berbohong padamu. Ketika malam itu aku menabrak pengendara motor ugal-ugalan. Aku turun dari mobil hendak menolongnya. Teman-temannya datang mengeroyokku. Aku harus kabur kalau tidak mau mati konyol. Kau harus lapor polisi. Kau harus bertanggung jawab. Aku takut. Kenapa takut? Mereka begitu kalap hendak membunuhku. Mereka dalam keadaan mabok. Tentu saja kau membunuh temannya. Aku sudah berusaha menerangkannya. Sebaliknya aku yang mati kalau tidak kabur. Tapi kau harus kabur ke kantor polisi, bukannya ke rumahku. Aku merasa lebih tenang di sini. Di rumahmu. Itu namanya pengecut. Yang jelas aku tidak bersalah. Polisi yang akan membuktikannya. Kita sama-sama penakut. Kalau takut meja operasi, aku takut sama penjara. Lucu ya. Tiba-tiba saja aku merasa senasib denganmu. Ya. Lari dari meja operasi bukan jalan yang terbaik. Aku sudah tidak takut lagi. Kau telah menyadarkan aku. Ketika membaca catatan harianmu, aku sadar untuk menyerahkan diri. Biarlah mereka menghukumku. Karena aku ingin kembali ke sisimu. Aku ingin berbuat apa saja untuk menyelamatkanmu. Aku ingin melindungimu. Aku ingin menjadi ayah anakmu. Terima kasih, Her. Tiada kata yang bisa kuucapkan selain itu. Ada. Apa? Aku mencintaimu. Juga. Adikmu sudah selesai makan, sudah main. Kamu kok nggak makan? Biarin. Kenapa kamu, Sinta? Sakit? Nggak apa-apa. Belakangan ini, Sinta kelihatan menjauhi Mama. Biar aku. Tidak. Sekarang dia boleh pilih. Anaknya atau kau. Sinta, coba dengar sebentar. Aku sudah bosan. Keluar. Ceritakan saja dongeng-dongengmu itu pada Dian dan Ika.
Mereka masih bisa dibohongi. Keluar! Kapan Om pernah membohongi Sinta? Sinta. Sebenarnya sudah lama Om ingin bicara dengan Sinta. Tapi Mama melarangnya. Mama tidak ingin Om menceritakan tentang penyakitnya pada kalian. Penyakit? Ya, Penyakit apa? Mama sakit apa? kanker ganas di payudara. Mama, kanker ganas. Ya, begitulah keadaan Mama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak, Tuhan. Kenapa begini? Sinta, sebenarnya Mama tidak ingin kalian ikut menderita. Dia menanggung derita seorang diri. Dia tidak pedulikan penyakitnya. Dia bekerja terus siang malam sampai dapat membelikan sebuah rumah untuk kalian. Dan sebelum kanker ganas itu merebut nyawanya, dia ingin mendapatkan seorang pelindung, seorang ayah yang betul-betul ayah untuk anak-anaknya. Mama menderita. Mama. 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 Sakit kanker ya, Ma? Mama bisa sembuh, Ma? Bisa sembuh, Ma? Ma. Jawab, Ma. Kenapa Mama tidak bilang dari dulu, Ma? Kenapa, Ma? Mama! 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 Ada apa, Dian? Selamat siang. Saudara yang bernama Harry. Iya, Pak. Saudara kami tangkap. Sudah tahu alasannya, bukan? Sudah, Pak. Ayo. Her, jangan tinggalkan aku, Her. Aku takut. Maaf, Bu. Mari, Bung. Bagaimana pemuda itu, Pak? Akibat perbuatan saudara, pemuda itu meninggal. Pak, dia tidak sengaja. Dia harus lari kalau tidak mati konyol. Silakan membela di pengadilan nanti. Ayo, Bung. Ayo. Sebentar, Pak. Her, Rini, bagaimana dengan aku dan anak-anakku? aku segera kembali. Janji ya, tunggu aku. Sinta, Iya, sini. Om. Jaga mamamu baik-baik ya. Iya, Om Om. mau kemana? Om mau pergi. Dian dan Ika baik-baik di rumah ya. Ayo, Bung. Mari. Saya mau pergi dulu, Bu. Iin baik-baik. Om pergi dulu ya. Rimba. Rupanya kamu mencuri dengar pembicaraan Mama tadi malam dan mengadukan Om Harry pada polisi, bukan? Iya, karena aku tidak sudi dia jadi ayahku. Dan kau juga tidak, bukan? Ayo jawab! Jawab! Kamu cemburu buta. Diam! Kau yang cemburu buta. Mau lagi kau kutampar, ha? Mau lagi kau? Mau lagi? Kau tidak ingin pacarmu jadi ayahmu, bukan? Nah, kenapa mesti pura-pura? Kenapa mesti pura-pura? Kamu keliru. Ini kenyataan. Kau mencintainya. Diam. Kau yang diam. Mama sakit, Rimba. Sakit apa? Kau telah membuat Mama menderita bertubi-tubi. Semua juga membuat Mama menderita, apalagi laki-laki buronan itu. Diam, Rimba. Kau yang diam. Dengar, Rimba. Apa? Mama sakit. Sakit apa? Sakit kanker. Usia Mama tidak akan lama lagi. Mama. Maafkan Sinta, Ma. Ampuni Sinta, Ma. Sinta tidak tahu. Sinta selalu menyakiti hati Mama. Ma. Rimba. Sini, Nak. Rimba. Kak Rimba. Tidak.
Rimba. Rimba. Tidak. Rimba. Enggak, Rimba. Rimba. Rimba, kenapa kau? Turun. Tidak, lebih baik aku mati. Aku mau mati saja. Lebih baik aku mati. Kasihan Mama. Rimba, turun, Nak. Tidak, dosaku terlalu besar pada Mama. Tidak. Mana kamu? Ayo, ini soal nyawa. Dia mau bunuh diri. Tunggu, Pak. Sebentar. Awas, Bu. Permisi, Bu. Rimba. Turun, Rimba. Rimba, turun, Nak. Turun. Rimba. Tidak. Aku anak durhaka. Aku selalu menyakiti Mama. Lebih baik aku mati. Rimba. Ya, Rimba. Rimba, turun. Enggak, Rimba. Jangan mendekat. Rimba, jangan lakukan itu. Pisau ini siap memotong leherku. Dan aku akan mati ke sumur tua itu. Rimba. Jangan dekat. Rimba. Jangan lakukan itu. Lihat, kau akan lebih menyiksa mamamu dan adik-adikmu. Jangan mendekat. Jangan. Ingat, kau sudah janji akan jadi pelindung mereka, kan? Rimba, turun. Ingat Mama, Nak. Kaulah Serikandi Mama. Jangan, Rimba. Rimba. Kubunuh kau. Rimba. Kau penyebab semuanya ini. Bunuhlah. Om rela. Kalau itu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan semua persoalan. Ayo, bunuh. Om sudah tidak berharga lagi hidup. Om laki-laki buronan. Bunuhlah. Ayo bunuh. Minta maaf sama Mama ya. Mama, Kak Sinta. Ayo turun. Hati-hati. Mama. Mari turun sini. Sini sayang, dekat Mama. Ampuni Rimba, Ma. Rimba telah membuat Mama menderita. Rimba. Rimba tidak tahu kalau Mama sakit. Iya, sayang. Ampuni Rimba, Ma. Her.